Ya oke, baik, kali ini kita akan membuat poster yang temanya tentang wisata. Seperti ini kira-kira tampilan yang akan kita buat. Ya, kita langsung aja. Kita buat lembar kerja baru. Di sini masih kita gunakan ukuran A4. Resolusinya biar agak ringan kita main di 150 aja. Kalau mau 300 juga boleh ya. Kemudian klik create. Langkah berikutnya kita akan buat objek yang ini warna kuning ini ya. Ini kalau buatnya nih saya menggunakan ini shape tool, menggunakan rectangle ya, yang kotak bentuknya. Kemudian kita kasih warna kuning, struknya kita kasih none aja, nggak usah pakai garis tepian ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada bagian sudut ya, sudutnya di sini saya kasih angka 300. Ini artinya kalau semakin besar angkanya, maka dia akan semakin melengkung. Tapi kalau di sini kita kasih angka 0, dia akan sudutnya akan tajam ya. Jadi di sini kita buat 300 saja, karena juga nanti nggak terlalu kelihatan ya. Langsung kita tarik seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita kasih ke atas, kita main di Ctrl T, transform. Klik kanan, kita pilih di sini skew ya, untuk kita geser seperti ini. Oke, biar tidak kelihatan kaku, ini kita klik kanan pilih warp ya, untuk kita bisa geser-geser dikit kayak gini. Biar tidak kaku karena memang ini temanya dia santai ya, desainnya seperti itu. Oke, klik kanan lagi kita pilih skew lagi, kita buat lebih miring posisinya. Oke, kalau sudah kita tekan enter aja, kemudian kita geser taruh di sini. Oke, kayaknya kurang miring ya, kita Ctrl T lagi, pilih skew lagi, enter lagi. Oke, jadi udah cukup. Tidak harus mirip nanti ya, kalau teman-teman mau coba nggak harus mirip. Ya, yang penting dia sedikit miring. Nah, berikutnya kita akan masukkan gambar ininya dulu, gambar puranya ya. Jadi caranya kita posisikan dulu layarnya. Ini kita klik di bagian layar. Kita taruh di belakang shape yang kuning. Jadi kita posisikan di background. Kita klik di background biar nanti hasilnya dia otomatis di belakangnya. Kemudian kita pilih file, place embedded. Silakan teman-teman bisa pilih gambarnya. Di sini saya ambil dari Google juga. Kita open satu kali. Nah, kita paskan di sini. Seperti ini cukup. Ukurannya oke. Kurang besar ya, besarin lagi dikit biar puranya lebih kelihatan. Kalau sudah di enter, kemudian yang warna kuning ini kita buat sedikit transparan biar kelihatan background belakangnya. Kira seperti ini. Ya, oke. Cukup ya. Kemudian di sini ternyata masih kurang lebar gambarnya. Ini triknya kita duplikat aja gambarnya baru kita mirror. Jadi silakan klik layer yang gambar ini, foto ini, kemudian Ctrl J. Ini hasil duplikatnya ya. Ini kita flip ya. Caranya adalah kita klik kanan, kita Ctrl T dulu, transform, klik kanan, kemudian pilih di sini flip horizontal. Nah, dia udah jadi. Ini kita tinggal sambung-sambungin aja ke sini. Ya, kemudian enter. Nah, ini kan posisinya kayak tidak pas ya. Kayak tidak pas, ada potongan-potongan, kita rapikan. Sini kalau untuk merapikannya, sahabat seperti ini, kita paskan dulu di ininya ya. Ini ya, peralatan ini yang kita paskan. Kemudian saya menggunakan klik kanan di sini pilih eraser tool ya, eraser tool. Kemudian kita klik kanan pilih yang soft biar nanti hasil potongannya itu tidak terlalu kasar. Yang kita potong yang bagian sambungan ini. Ya, kita poles dikit-dikit, kita klik, nanti ada warning seperti ini, pilih aja oke. Nah, kita potong terlalu besar, diameternya kita kecilin dikit. Sabar. Oke, kecilin dikit. Oke, kita poles dikit ya, biar potongannya nggak terlihat. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, langkah berikutnya kita blok dua layer ini, layer 1 sama layer 2 ini. Kemudian kita tekan Ctrl E untuk menjadikan satu. Nah, ini sudah jadi teman-teman untuk bagian ininya. Di sini kita tinggal buat potongan lagi ya. Kita potong bagian bawahnya biar nanti tidak terlalu kasar kelihatan di bagian sini ya. Kita menggunakan masking paling pas ya. Caranya kita klik di sini mas ya, layer mask. Di sini ada layer mask ya, ini kita klik. Jadi seperti ini. Langkah berikutnya kita klik di sini di Paint Bucket Tool ya. Nah, kita pilih di sini Gradient Tool. Kita klik, kemudian kita tarik dari atas sini ke bawah sini. Oke, iya. Nah, kalau sudah tekan enter, kalau sudah jadi enter ya, nanti enternya muncul seperti itu, klik aja move tool di sini. Nah, kalau di enter dia akan muncul pilihan warna. Udah jadi nih, sudah soft banget.
Oke, langkah berikutnya kita lihat, kita akan membuat gambar yang pantai di bagian belakangnya. Dan posisinya layar pantai ini nanti dia berada di layar pura, di bawahnya layar pura. Jadi kita klik lagi di background, kemudian pilih file, place embedded, kita cari gambar pantainya. Ini ya. Kemudian klik di sini place, kita masukkan, kita posisikan, kita besarin ya, bisa menggunakan transform. Nah ini, jadi dia potongannya terlihat lebih soft ya teman-teman, karena sudah kita gunakan tadi masking di objek puranya. Kalau sudah tekan enter ya. Oke, ini udah jadi nih, sudah ada 2, udah bagus. Nah kalau misalkan di puranya ini kelihatan agak gelap, kita bisa menggunakan tools untuk kasih terang dia. Jadi caranya kita arahkan dulu ke puranya, tapi teman-teman pastikan yang diklik bukan maskingnya, tapi di layer gambarnya yang di kotak ini ya. Kemudian kita bisa gunakan Ctrl Shift A, Ctrl dan Shift ditekan bersamaan, kemudian tekan A 1 kali. Oke, ini lebih detail ya. Kita bisa pilih di sini exposure-nya kita naikin dikit biar lebih terang. Highlight-nya dikit aja. Kira-kira aja ya, kemudian kontrasnya kita tambahin. Ya, kita tambahin ke ini, kalau ini kurangi ya, kita tambahin dikit lah. Masih kurang terang, exposure-nya tambah lagi. Kalau sudah klik OK. Nah, dia jauh lebih terang, ya. Oke, kemudian yang bagian pantai ini, kalau misalkan kita ingin identik dengan warna biru, ya seperti ini kan, kesannya dia kayak biru semuanya ya. Itu triknya adalah kita membuat layer baru di bawah layer pantai ini. Baru kita kasih warna biru. Langsung aja nih. Kita klik bagian background, kita buat di sini objek kotak. Kita buat objek kotak ya. Oke, kemudian fill-nya kita pilih warna biru. Biru ini boleh lah. Ya, pilih warna biru ini boleh, biru terang. Kemudian di ini nggak usah di stroke-nya, nggak usah dikasih, kita langsung buat di bawahnya seperti ini. Oke, nah ternyata di sini nggak tampil teman-teman. Saya ralat sedikit. Sebelum kita buat objek kotak, kita buat layer dulu deh, buat layer di bawah sini, ini layer baru di bawah gambar pantai ini ya. Kemudian kita gambar seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik move tool. Kemudian di bagian gambar pantai ini ya, kita opacity-nya kita kurangi biar kesan birunya dapat. Nah, seperti ini. Oke, jadi birunya dapat ya. Mohon saya ke biru-biruan. Oke. Kemudian udah jadi, teman-teman. Berikutnya kita akan membuat shape berbentuk seperti potongan seperti ini. Ya, potongan-potongan kayak gini. Nah, ini kita menggunakan brush tool saja ya. Untuk brush tool aja, jadi caranya kita klik di sini brush ya. Brush tool. Kemudian teman-teman yang belum punya model brush seperti yang ada di sini, silakan teman-teman bisa simak di video sebelumnya, itu pernah saya tampilkan cara memasukkan brush tambahan seperti ini. Silakan diunduh dan terapkan di Photoshop kalian ya. Ini asumsinya sudah diinstal. Jadi kita kecilin dulu. Sekali lagi teman-teman, untuk membuat brush seperti ini sangat disarankan kita membuat layer baru terlebih dahulu. Jadi kita buat layer baru, taruh yang paling atas saja nggak apa-apa. Oke, sudah buat layer 1 udah jadi. Langkah berikutnya kita klik kanan. Saya menggunakan yang in brush berapa? Ini bebas ya. Teman, saya menggunakan yang 16 saja biar lebih banyak variasinya. Oke, kita kecilin. Ya, sebesar ini udah cukup. Kemudian di sini kita pilihnya agak biru-biru gelap. Ya, kita klik dulu di bagian tengah sini. Tak. Nah, oke. Kemudian klik move tool. Nah, ternyata nih kalau kita klik ada sedikit transparan ya hasil brushnya. Biar dia warnanya artinya nggak ada opacity-nya atau tidak transparan, kalian tinggal duplikat aja layer 1 nih. Caranya Ctrl J. Nah, dia sudah tidak transparan. Kemudian kita blok layer duplikat dengan layer aslinya seperti ini menggunakan Ctrl, kemudian Ctrl E, kita jadikan satu ya. Oke, ini saya pengennya yang bagian sini ada di sebelah kanan, ini ada di sebelah kiri, berarti kita flip ya. Kita Ctrl T, kemudian klik kanan, pilih di sini flip horizontal biar dia membalik ya. Kemudian enter, kita geser aja posisinya kira-kira di sini. Ya. Kita lihat lagi contekannya. Oke, Ctrl T, kita kasih kecil dikit. Nah, sebelah sini. Oke, kita lihat lagi contekannya. Ya udah cukup ya gini. Ctrl T, kita tekan shift tahan, kita kecilin. Oke. Seperti ini udah cukup. Mungkin ini rada kurang gelap ya.
kalau kurang gelap seperti ini, kita bisa lebih gelapan lagi. Gimana caranya? Paling tepat itu kita klik 2 kali pakai layer option ya di bagian layer ini ya. Ini klik 2 kali, muncul layer style, bagian color overlay-nya ini kita pilih yang warna ini dulu, baru kita gelapin. Nah, ini lebih pas ya. Kalau teman-teman langsung pakai Paint Bucket Tool, nanti peratanya warnanya kurang begitu rata. Nah, ini udah jadi untuk bagian shape yang ada di sini ya. Kalau kurang gelap berarti klik lagi aja 2 kali, kita tambah gelapin lagi ya segini. Oke, kalau sudah kita buat lagi untuk bagian objek yang warna putih ini ya, warna putih untuk kotak personnya. Nah, untuk ini kita bisa buat layer baru lagi di atasnya aja. Kemudian kita klik brush tool ya. Kita ganti ya, misalkan kita pilih yang InBrush 19. Oh ya, ini bagus. Oke, kita kecilin seperti ini, baru kita klik 1 kali, ya. Warnanya harusnya putih ya. Ctrl Z, kita ganti warna putih. Oke, kemudian kita klik sekali. Nah, udah jadi. Ini kita normalkan dulu mouse-nya kita, klik Move Tool, kita duplikat, Ctrl J. Ya, kemudian kita seleksi yang layar duplikat dengan layar aslinya, Ctrl E, dijadikan satu. Kemudian kita posisikan. Di sini ya, kira-kira di sinilah. Oke. Kita tekan Shift tahan, kita lebarin dikit. Oke. Coba kita lihat contekannya. Ya, oke, masukin dikit. Oke, Ctrl T, kita tarik. Oke, seperti ini tinggal teman-teman geser aja ya. Nanti untuk tulisannya kan dia agak lebar ke bawah. Berarti ini kita tarik ke atas gini aja, cukup. Yang ini dia ke bawah gini. Agak beda dikit, gak apa-apa teman-teman dengan contoh ya. Biasanya kalau kita desain gitu, kadang-kadang dia akan berbeda ketika kita melakukan editan ulang ya. Yang penting sudah agak mirip dikit lah. Oke, seperti ini saya agak geser ke dalam sini. Oke, itu bisa disesuaikan lagi. Oke, udah jadi teman-teman. Berikutnya kita akan membuat lingkaran-lingkaran, pola lingkaran seperti ini. Jadi di sini kita langsung saja menggunakan ini, ellipse tool ya. Langsung kita buat lingkaran aja. Caranya tekan shift tahan ya, biar lingkarannya persisi. Kira-kira seperti ini bentuknya. Oke, taruh di sini satu. Nah, ini biar nanti warnanya tidak bingung sama yang di sini, objeknya yang ada di sini, maka kita ganti warnanya ya. Jadi sekalian aja kita klik 2 kali di sini, bagian layer ellipse ini. Kita klik 2 kali, kemudian bagian color overlay-nya kita ganti nih warnanya ya, biar tidak membingungkan. Kemudian bagian stroke-nya kita buat warna putih. Ya, posisinya pilihnya offset aja. Nah, jadi yang di dalam ini nggak akan berpengaruh diameter lingkarannya. Nah, kita bisa kasih warna kuning deh, biar seragam ya. Warna kuning. Kuning banget. Oke, klik OK, kemudian OK. Langkah berikutnya, kita duplikat aja daripada buat yang baru ya. Ini kita duplikat aja, biar cepat. Ctrl J, kita taruh di sini. Ya. Kemudian Ctrl J lagi, kita taruh sebelah sini. Ya. Ya, ini kayak kegedean ya. Kita kecilin, sekalian kita kecilin ketiga lingkaran ini, kita blok ya. Lingkaran ini kita blok, ini menggunakan Ctrl ya, di blok tiga-tiganya, Ctrl T, kita sesuaikan. Nah, segini. Ya. Oke, kemudian Enter, tinggal kita atur posisinya saja. Ya, karena masih kurang kecil teman-teman, kita Ctrl T lagi, kita kecilin lagi. Nah, seginilah. Cukup ya. Enter. Ini kita pas-paskan aja. Oke. Sudah jadi ya. Seperti ini kira-kira. Berikutnya kita membuat objek kotaknya. Ini ada 1, 2, 3. Nah, kita buat ya. Langsung aja kita menggunakan rectangle tool. Sini kita buat kotaknya. Ini kalau kita garis ini kan ternyata ada lengkungan ya. Karena tadi Ctrl Z dulu ya. Karena di bagian pucuknya ini kita kasih 300, kita kasih angka 0 aja biar tajam ya kotaknya. Kita buat seperti ini, agak landscape ya bentuk kotaknya. Kasih warna merah untuk membedakan. Kemudian struknya kita kasih warna putih tadi ya. Warna putih, ukuran ketebalannya kira-kira dikirain aja kira-kira seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kita duplikat jadi 3, Ctrl J, Shift tahan, geser.
Ctrl J, Shift tahan, geser, sudah ada 3. Ini ada 3 ya teman-teman ya. Oke, sudah ada 3, jaraknya dia udah jauh-jauh. Oke. Ini kita kayaknya terlalu besar ini kotaknya, kita blok lagi ketiga-tiganya. Kecilin dikit. Oke, segini udah cukup. Kita paskan dulu. Oke. Dan kita geser, ini kita geser. Geser lagi. Geser lagi, masih banyak space teman-teman ya. Ini biar bisa taruh objek lain. Oke, kita paskan, ini tinggal dipas-pasin aja ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini udah jadi. Seperti ini, pola-polanya udah jadi semuanya, teman-teman. Oke, ini kurang ke atas sedikit. Ya, berikutnya kita akan membuat lagi ya bagian untuk yang tulisan ini, paket harganya ya. Kita buat menggunakan brush lagi. Namun posisinya di bawah, karena di bawah kita harus berada di bagian bawah dari objek kotaknya. Ini kan ini, berarti di bawah sini yang kita klik ya. Kita langsung buat aja. Kita menggunakan brush tool, warnanya kita pakai warna ini ya. Sorry, ini nggak bisa, kita langsung pilih dulu bentuknya. Mana dia bentuknya, lingkaran ini kurang bagus. Kita pilih dulu ya, saya menggunakan yang mana tadi itu contohnya. Ini boleh berbeda, nggak masalah. Nah, kita menggunakan yang ini aja deh, InBrush 7 ya. Oke, kita kasih warna dulu nih, kecilin dulu, kecilin. Langsung klik di sini, lebih kecil lagi ya. Segini aja dulu ya, kita klik aja dulu di sini. Oke, kalau sudah jadi, langkah berikutnya kita putar dulu deh, ini biar yang bagian keril-kerilnya di bawah. Ctrl T, kita geser seperti ini. Kemudian enter lagi. Nah, kita posisikan layarnya, kita pindahin ya, karena ini tertimpa di atas, harusnya di bawahnya seperti ini. Oke, ini kita kecilin lagi. Putar dikit. Iya. Di sini. Oke, masih terlalu besar, nanti kita bisa geser-geser lagi ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu contohnya lagi, ini masih terlalu besar, kita naik ke atas sini. Oke, ini kotak-kotaknya kita geser dulu ke atas. Oke, ini kita juga Ctrl T, kita agak ke sini begini. Oke, yang ini kita naik ke atas. Nah, ini kan maunya warnanya agak warna ini ya, sama dengan warna ini, maka kita ambil warna dulu di sini. Oke, saya ulangi, diklik begini. Kemudian di bagian ini, layer 1 ini kita bisa double klik aja dulu, ganti warna ya. Color overlay, kita pilih warna yang ini. Ya, kita klik dulu yang kotak hitamnya, klik warna ini. Oke, udah jadi, oke. Kemudian kita Ctrl J biar nggak transparan. Ya, maunya kan tegas ya. Terserah sih, kalau mau transparan bagus ya silakan. Ini saya maunya agak tegas. Seperti ini. Kemudian karena kita duplikat, maka kedua layer itu kita jadiin satu ya. Layer yang hasil duplikat sama yang aslinya. Ctrl E jadi satu. Ctrl T kita agak besarin dikit nih. Oke. Kalau sudah, kita tinggal duplikat aja teman-teman ini. Sorry. Mana dia? Ini kita tinggal duplikat aja. Ctrl J, tekan Shift tahan, taruh di sini. Sorry, belum ya. Sabar. Oke. Ctrl J. Kita save dulu deh, save dulu. Kita duplikat ya, klik kanan, pilih duplikat layer, mau Ctrl J juga boleh. Kita geser, Shift tahan, taruh di sini. Ya. Kemudian klik kanan lagi duplikat. Shift tahan, kita taruh di sini. Oke, langkah berikutnya sudah jadi seperti ini. Kita tinggal isi konten atau footage image-nya. Kita akan mulai dulu yang gambar ini teman-teman ya. Gambar yang untuk di sini kita masukin dulu gambarnya. Gambar pantainya nih, kita klik dulu, klik kanan, pilih ellipse. Jadi ini layernya. Kita buat clipping max di dalamnya, langsung file, kemudian place embedded, kemudian cari gambar pantainya. Ini pantainya. Enter, kemudian kita masukkan di objek lingkaran tadi. Caranya bisa menggunakan Ctrl Alt ya. Ctrl dan Alt ditekan bersamaan, kemudian tekan G satu kali. Ya. Oke, ini kalau kita lihat gambarnya tidak tampil ya. Gambarnya tidak tampil karena di sini kita menggunakan warna merah tadi ya.
Kita menggunakan warna merah ya, jadi caranya biar tampil kita double klik, kemudian bagian color overlay-nya ini kita hilangkan. Oke, dia sudah tampil. Kemudian kita klik di bagian layer gambar ini, kita kecilkan, Ctrl T. Ya, kita tinggal posisikan yang pas gambarnya. Ini lagi. Kalau sudah tekan Enter, ya. Kalau mau kasih terang, tekan Ctrl L untuk levelnya muncul. Tinggal kita tambahkan di sini highlight sama exposure-nya. Geser ke kiri, kontrasnya ditambahin. Kalau sudah klik OK, kemudian yang kedua juga nih, ellipse ini kita klik ya layernya. Kemudian kita file, place embedded, kita masukkan gambar berikutnya yaitu orang menari ya. Kembali, Enter, kemudian Ctrl Alt tahan G, atau klik kanan pilih Create Clipping Max juga boleh. Kenapa tidak tampil? Sama seperti tadi, kita double klik di bagian layer yang lingkaran ini, bagian color overlay-nya kita hilangkan, klik OK, Ctrl T, ya, sorry, kita klik gambarnya dulu, Ctrl T, kita kecilkan seperti ini. Ya, kita kira-kira aja yang kelihatannya pas, ya. Bagian adanya pas. Oke, kalau sudah Enter, udah cantik, udah pas. Kemudian yang lingkaran berikutnya, ya yang ini. Oke, kita seleksi dulu, kita klik, kemudian file lagi, place embedded, kita ambil makanannya, ya ini. Kita klik kanan atau Ctrl TG juga boleh, Create Clipping Max. Sama seperti tadi, bagian lingkaran ini kita double klik, kemudian color overlay-nya dihilangkan. Dan kita klik gambarnya, Ctrl T, kita kecilkan ukuran gambarnya. Kalau sudah, Enter. Dan udah masuk nih, gambar makannya udah nih, sudah masuk ya. Sekarang untuk yang kotak yang 3 ini. Kita klik kanan, pilih yang kotak pertama, ini gambarnya adalah orang lagi tarian kecak ya. Pilih file, kemudian place embedded, ya. Tarian, ini dia. Sudah masuk. Kemudian kita klik kanan, Create Clipping Max. Dia sudah masuk ya teman-teman. Ctrl T, ini kita kecilkan. Oke, kalau sudah Enter, karena ini cenderung agak gelap gambarnya, kita boleh Ctrl L di level ya, ini cara cepatnya. Selain Ctrl Shift A tadi, Ctrl L lebih cepat juga ya teman-teman. Ya. Oke, kita otak-atik di bagian highlight sama exposure. Yang ini exposure, ini highlight, ini kontras. Oke, kalau sudah klik OK. Kemudian yang ketiga, kita klik lagi. Kita cari gambar pantai, ya. File, place embedded, gambar pantai. Oke, ini. Klik kanan di bagian gambar pantai, pilih Create Clipping Max. Ctrl T, kita kecilin seperti ini. Kira-kira aja yang kelihatannya bagus. Kalau sudah, Enter. Kemudian yang gambar ketiga, kotak ketiga ya, gambar makanan. Kita pilih File, Place Embedded, kemudian gambar makanannya. Oke, taruh di sini, Enter. Klik kanan, Create Clipping Max. Ctrl T, kita kecilin, kita sesuaikan gambarnya. Oke, sudah jadi teman-teman, seperti ini sudah terbentuk ya. Oke, nanti kita bisa otak-atik lagi setelah kita isi teksnya. Kita mulai yang bagian atas dulu. Ini kalau kita perhatikan biar puranya ini sempurna kegeser di berada tengah, ini kita bisa geser lagi ya teman-teman. Ya. Gambarnya kita klik kanan, paling atas itu kita geser dia. Nah, ini biar pas di tengah posisinya. Oke, kalau sudah seperti ini udah bagus. Langkah berikutnya jangan lupa di-save dulu teman-teman biar nanti nggak error. Ketika error, maksudnya dia tetap ada. Kita masukkan dulu yang pertama adalah tulisan travel dulu ya teman-teman. Travel. Oke, untuk tulisan travel ini kita bisa klik text tool. Kita klik yang paling atas dulu tentunya. Klik layar yang paling atas. Klik sini text tool. Kita klik di dalam dan kita ketik di situ travel. T besar, R kecil. Selanjutnya kecil semuanya. Oke, kita besarin. Ctrl T. Kita besarin seperti ini. Shift tahan biar untuk kasih sempit area. Oke. Untuk jenis fontnya bisa disesuaikan sama teman-teman ya, karena font ini memang saya menggunakan Adobe yang premium, jadi saya langsung download dari fiturnya Adobe. Jadi saya nggak bisa bagikan teman-teman ya, karena memang dia terencrypt, jadi nggak bisa di-share. Untuk
jenis hurufnya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman lagi, ya. Oke, ini udah jadi tuh tulisannya. Ya, untuk jenis hurufnya ini teman-teman bisa lihat di bagian ini Merengue script, ya. Kemudian kita tambahkan lagi teks ini, The Island of ini ya, Gods ini ya. Oke, langsung aja kita kita klik sini text tool. Ya, kemudian kita ketik di sini the apa tadi ya tulisannya itu The Island, tulisannya teman-teman ya. Kemudian of ya, pokoknya kecil, Gods ya. Oke, kita kasih warna putih dulu nih tulisannya biar kelihatan ya, biar kelihatan bedanya maksud saya. Kecilin. Oke, untuk jenis hurufnya sekali lagi teman-teman bisa menyesuaikan. Saya menggunakan yang ini aja atau ini ya. Boleh. Kadang-kadang memang hasilnya akan berbeda teman-teman, tidak masalah. Oke, saya menggunakan Swiss 721. Ini kita kecilin. Saya pakai shift tahan agak buat seperti ini. Enter. Ya, segini cukup. Ini karena ini warnanya putih dan backgroundnya juga kuning, nggak begitu kelihatan teksnya, kita bisa menggunakan efek shadow. Caranya di layer DSLR ini kita klik 2 kali, kemudian di bagian drop shadow ini kita mainkan di opacity-nya saya di angka 66. Size-nya menyesuaikan aja ukurannya, ini semakin besar dia semakin soft. Saya buat agak kasar ya di angka 0, bukan agak, memang dia kasar biar kelihatan atau lebih tegas lah tulisannya. Atau saya agak kebawain dikit teman-teman, saya besarin dulu tampilannya biar kelihatan. Nah ini drop shadow kita klik, ini kita geser dikit ke bawah. Oke, klik OK, udah jadi. Nah udah jadi ya. Oke, kemudian kita masukkan logo untuk pariwisatanya. Teman-teman ini kan untuk latihan aja ya, jadi kita ambil memang dari internet semua dan kita olah dikit nih. Mohon maaf bagi yang punya logo ini ya. Mohon izin untuk kita gunakan sebagai file latihan ya. Ini tidak digunakan untuk dijual, tidak ya, ini hanya untuk tutorial. Kita langsung hapus dulu background warna putihnya. Di sini saya bisa menggunakan Magic Eraser Tool. Ini kita klik warna putihnya biar hilang. Ini oke aja. Nah, ini sudah hilang. Terus di dalam tulisan juga kita hilangkan. Dan ini kita geser ke atas ini. Ctrl T kita kecilkan. Nah, ini yang The Island of God ini kan sudah kita gunakan tulisannya nih, ceritanya. Mohon maaf, ini kita hapus ya. Kita bisa menggunakan seleksi kotak aja. Seperti ini. Kemudian tekan delete, kita hapus. Dan biar logonya ini tampak lebih kontras dan terlihat ya, kita bisa menggunakan efek ya. Karena kalau menggunakan pakai yang ini aja, dia menyatu dengan background belakang, tidak kontras ya. Oke. Caranya kita pakai efek ini teman-teman, klik 2 kali di bagian layer ini ya, layer yang logonya klik 2 kali. Kemudian di bagian outer glow-nya ini. Nah, ini kita bisa pilih di sini warnanya putih pastinya. Yang lainnya nggak usah diubah ya, ini tetap screen. Cuma di bagian konturnya, di quality-nya ini teman-teman bisa gunakan yang sesuai teman-teman inginkan. Nah, dalam kasus ini saya pilih yang mana ya? Ini aja deh. Sebentar. Kita pilih yang ini aja. Ya, sebagai nomor 2 teman-teman. Ya. Dan ketebalannya kira-kira segini aja udah cukup. Ya, angka 7 lah. Ya, udah kontras. Nah, ini udah mulai kelihatan, udah mulai keluar ya. Dia punya hasil. Nah, udah. Ini udah bagian atas sudah kita buat, udah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk teksnya. Ini teksnya nih kita langsung ketik aja teman-teman, klik text tool di sini, kemudian kita klik di dalam area. Nah, kita pilih dulu fontnya nih, biar nanti sekalian ya. Saya menggunakan font yang ini aja. Ini aja ya, teman-teman bisa menyesuaikan ya. Warnanya kita kasih warna hitam ya. Kemudian kita kecilkan, Ctrl T. Nah, cuma ini kelihatannya kan kayak jarak antar karakternya sangat jauh karena di sini dia angkanya 75. Ini kita kasih ke 0 aja. Normal, kemudian kita ketik teksnya. Nanti saya percepat untuk ketik teksnya ya, teman-teman. Oke, kita ketik teksnya seperti ini. Kalau sudah jadi, Ctrl T kita kecilkan.
Oke, sudah jadi seperti teman-teman. Berikutnya kita buat lagi teks yang ada di warna putih ini, kira-kira seperti ini tampilannya ya, contact person. Jadi kita ketik dulu ya. Ini kita duplikat aja boleh, Ctrl J, taruh di sini, ketik contact person. Oke, Ctrl J lagi, kita tarik ke bawah nomor HP-nya ya. Nomor HP-nya sesuaikan dengan teman-teman punya. +62 ya, 062 08 52 852 593 148 Oke. Nah, biar bisa dibedain ya, yang nomor HP ini kita bold, kemudian kita kasih warna yang sama dengan di bawah ini ya. Yang di atas biar aja warna itu, dan kita blok kedua layer ini kita besarkan. Karena ini yang mencolok ya, istilahnya ini point of view yang harus ditampilkan lebih jelas. Kemudian kita tambahkan file plus embedded logo untuk teleponnya ya. Nah, ini gagang telepon. Kita hapus putih-putihnya ini, abu-abu ini menggunakan Magic Eraser Tool. Kita klik OK, klik lagi. Dan di sini Ctrl T, Ctrl T ya, kita kecilin, sorry. Oke, kita kecilin begini. Kalau udah kita putar ya. Kecilin lagi. Agak miring dikit nggak apa-apa. Kemudian warnanya ini kita sesuaikan juga. Warnanya sebesar ini teman-teman biar kelihatan. Ini Ctrl T. Tekan Shift tahan, kita buat agak gemuk. Ya, agak gepeng. Lurusin aja lebih bagus ya kayaknya teman-teman. Terus aja. Enter. Seperti ini. Kemudian kita ganti warna biru ya. Jadi kita buat efek warna biru, klik 2 kali, kemudian pilih di sini color overlay warna biru. Klik OK, klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Ya, berikutnya adalah ini kurang ke atas ya, teman-teman ya. Ini kurang ke atas nih. Ini juga kita geser ke atas lagi, contact person sama logonya. Sehingga ini bisa ke atas lagi. Ya. Oke, jadi space yang ini masih bisa kita geser nantinya ya. Oke, kita duplikat contact person, Ctrl J taruh di sini. Kemudian ganti warna putih. Oke, ini kita bisa ketik ya. Kita ketik di sini paket wisata. Paket wisata. Oke, kita besarin. Kita ganti jenis hurufnya ya. Di sini sekali lagi saya menggunakan click hand ya. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan untuk fontnya ya. Kemudian saya duplikat lagi, saya taruh ke bawah untuk keterangan deskripsi. Kita ganti fontnya dulu ke font ini yang tadi masih sama dengan yang di atas. Kita kecilin. Oke, kita kasih teksnya apa? Di sini teksnya adalah wisatawan boleh mengambil lebih dari satu paket wisata. Oke. Kita ketik di sini, wisatawan boleh mengambil, enter, lebih dari satu paket wisata. Oke, kita blok semuanya, kita rata tengah. Di sini kita kecilin lagi dikit. Oke. Enter. Nah, udah jadi nih untuk yang paket wisatanya. Kemudian kita duplikat lagi deh, kita taruh di sini untuk buat paketnya ya. Kita di sini paket 1. Kita ganti fontnya. Fontnya terserah juga teman-teman ya. Misalkan dalam kasus ini saya menggunakan Mercury Script ya. Kita besarin seperti ini, enter. Kasih warna yang berbeda ya, kita kasih warna hitam. Dan biar kelihatan tulisannya kita pakai efek stroke. Ya, klik 2 kali. Struknya pilih warna putih. Ya, size-nya dikurangi aja, segini cukup. Oke. Kemudian kita duplikat teman-teman, Ctrl J. Geser ke sini pakai Shift biar cepet. 2.
Kemudian Ctrl J lagi, kita geser ke sini. Kasih di sini keterangan 3. Oke, udah jadi ya teman-teman ya. Kasih udah jadi. Kemudian kasih keterangan di bawah nih untuk keterangannya ya. Untuk keterangannya, oh ini kalau saya lihat terlalu ke ini kurang ke atas deh, kita kecilin dulu dan kita kasih ke atas ya. Ini Ctrl T, kita kecilin dulu. Oh, di sinilah. Oke. Nah, ini segini. Ini kita kasih ke atas. Oh, sorry. Ini harus diblok dua-duanya ya. Atau semuanya kita blok dulu aja. Kita blok ya semuanya yang berhubungan dengan kotak tadi. Nah, nih. Ini. Oke. Sip. Ini agak beda sama contoh, nggak apa teman-teman, memang biasa begitu kalau kita mendesain disuruh ulang lagi kadang-kadang berbeda ya. Oke. Oke, ulang ke atas. Nah, segini. Kemudian ini kita duplikat tulisannya biar nggak capek-capek klik text tool lagi ya. Ini kita ganti warna nih, ganti warna putih. Tidak usah dikasih efek teman-teman ya. Jadi kita klik kanan di paket satu ini, klik kanan pilih di situ clear layer style ya. Kita hapus. Fontnya kita ganti yang lebih jelas ya. Kita ini aja. Oke. Nah, ini enter, tulisannya apa ya? Coba kita lihat contekan, budaya, pantai sama kuliner. Jadi ini kita ketik di sini budaya. Budaya. Kemudian kita copy paste aja teman-teman, bisa besarin biar enak. Ctrl J taruh di bawah sini, kita kasih harganya warnanya kuning ya. Kuning biar dapet. Kemudian kita ketik di sini RP. RP berapa ya? Misalkan RP 1 juta. Sorry, titik ya. Titik 1 juta. Oke. Kecilin sedikit tulisannya. Oke, kemudian kita Ctrl J lagi, kita duplikat tulisan ini, ganti warna putih. Nah, ini tulisannya apa namanya? Fasilitas per 2 orang. Ya, kita ketik fasilitas per 2 orang. Pokoknya besar. Oke, ini. Oke, cukup begini. Kita kecilin, Ctrl T. Oke, taruh di sini. Oke, sudah jadi teman-teman. Paket budayanya. Oke, selanjutnya kita tinggal copy paste aja. Kita duplikat ya. Fasilitas ini kita blok. Pakai 2, jangan ya. Berarti ini uangnya. Uang sama budaya. Kita blok satu kali. Ctrl J. Kita shift tahan. Biar dia persisi pergeserannya. Oke. Ctrl J lagi. Shift tahan. Kita geser ke sini. Ya. Nah, ini paket pantai. Misalkan di sini. Sorry ya, ini bukan 100.000, harusnya 1 juta ya. Aduh. Oke, ini paket 500.000 ya, misalkan ya teman-teman ya. Sedangkan yang kuliner ini kita belum ganti ya tulisannya, kuliner. Kita kasih juga harga 500 kah ya. Oke, 500. Nah, ini harga kan cuma contoh, nanti bisa menyesuaikan teman-teman ya. Oke, biar membedakan ini 800. Oke, sudah jadi, kuliner semua sudah jadi. Tulisannya udah. Berikutnya kita buat lagi satu shape ya, satu objek. Kita buat pakai brush tool. Kita bikin yang bentuknya kotak seperti ini ya. Bentar, sorry. Nah dia. Nih, kita kecilkan. Ambil warna kuning aja biar sama dengan di atas. Dan kita klik di sini untuk nanti bagian email ya. Satu kali aja. Oh, salah, kita buat layar dulu teman-teman. Jangan lupa buat layar. Klik di sini. Oke, udah jadi. Berikutnya kita duplikat boleh, tidak juga boleh, tapi kita duplikat aja biar tidak ada transparansi. Kemudian kita blok kedua layer. Ctrl E, Ctrl T. Kita panjangin. Ya, segini cukup. Enter. Kemudian kita kasih objek atau gambar ini.
email seperti ini. Kita kecilin dulu ukurannya. Kemudian kita hapus transparansinya menggunakan Magic Eraser Tool. Ini ya. Klik, oke, kehapus semuanya. Kemudian ini taruh di sini dan kita kecilkan. Kita kecilkan. Enter, udah jadi. Kemudian yang fasilitas 2 orang ini kita ambil ya, kita duplikat untuk kita buat text tool. Aduh, posisinya harus di atas ya teman-teman. Paling atas lah. Biar dia nggak membelakangi. Warnanya kita ganti warna hitam. Baru kita klik di sini, kasih nama misalkan wisata terbaik. Ya, @gmail.com. Oke, kalau sudah, move tool taruh di bagian samping. Mau dibuat miring juga boleh untuk variasi, ya. Oke, sudah jadi teman-teman seperti ini, ya. Nah, ini kalau misalkan posisinya, kan usahakan jangan terlalu rapat-rapat juga ya. Ini boleh dibesarin dikit, biar kelihatan. Enter, kemudian bagian shape ini juga kita besarin. Oke, sudah jadi teman-teman, seperti ini kira-kira hasilnya, ya. Oke, ini udah jadi, ya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nanti tinggal teman-teman mengkreasikan kembali. Ini hanya sederhana saja. Yang penting informasi yang ingin disampaikan semuanya include di dalam dan orang nggak bingung untuk melihat isi atau tujuan dari brosur ini ya. Cuma memang di sini untuk fasilitasnya apa tidak kita jabarkan kembali, terlalu padat. Nanti kan otomatis dia akan menghubungi kontak person yang sudah kita masukkan di sini. Oh ya, ini terlalu panjang ya. Kita kecilin dulu nih. Oke. Dia akan hubungi kontak person yang ada di sini, teman-teman. Seperti itu ya kira-kira. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita dalam mencari inspirasi desain ya. Next time kalau dapat job seperti ini ya usahakan semua gambar-gambar dan footage-nya itu ori ya. Ini hanya untuk pembelajaran jadi masih bisa dimaklumi. Oke? Siap. Sampai ketemu di poster berikutnya.